Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Halo. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pagi ini kalian akan belajar tema 3, tokoh dan penemu. Subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah kalian sudah melakukan aktivitas berikut ini? Merapikan tempat tidur, membantu orang tua, menggosok gigi, mandi, berpakaian rapi, makan pagi, mencuci piring, dan mempersiapkan alat untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulisan, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, mata pelajaran IPA, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Dan yang ketiga, IPS, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Bacalah teks eksplanasi ilmiah berikut ini dengan teliti. John Leggy Baird, lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Dari membaca bacaan tersebut, dalam bacaan Kotak Ajaib,
kamu akan menemukan dua buah kalimat tidak efektif. Yang pertama, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu tidak pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Dan yang kedua, Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Kalimat yang tidak efektif terdapat atau bercetak miring. Coba kalian buat kalimat tersebut menjadi kalimat yang efektif. Tuliskan kalimat efektif yang sudah kamu rubah di kotak yang sudah disediakan berikut ini dan kirimkan ke kantong tugas yang sudah disiapkan oleh gurumu. Dalam kegiatan yang kedua ini, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talkshow, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Sekarang kamu analisislah pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku atau di lingkungan kalian. Apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya? Yang pertama ini dalam dunia pendidikan. Analisislah juga dampak positif dan dampak negatif perkembangan televisi dalam ilmu pengetahuan. Kirimkan kedua tugas tadi ke kantong tugas yang sudah disiapkan oleh gurumu. Dalam kegiatan yang ketiga ini, kita akan melakukan percobaan, yaitu membuat rangkaian listrik. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah membuat rangkaian listrik paralel. Pada pertemuan saat ini, kita akan membuat rangkaian listrik seri. Siapkan bahan dan alat sebagai berikut. Yang pertama, batu baterai. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, lampu. Yang keempat, kabel. Yang kelima adalah tempat batu baterai. Sekarang, buatlah rangkaian listrik seperti nampak pada gambar berikut ini. Pastikan ketiga lampu tersebut menyala. Lakukan percobaan berikut ini. Dalam percobaan pertama ini, coba kamu lepas lampu 1 dan apa yang terjadi pada lampu 2 dan lampu 3. Tuliskan dengan memberikan tanda centang pada kolom yang sudah disediakan. Percobaan yang kedua, silahkan lampu 1 dipasang kembali dan lepaslah lampu nomor 2. Analisislah apa yang terjadi pada lampu 1 dan lampu 3. Berilah tanda centang pada kolom yang telah disediakan. Dalam percobaan yang ketiga, silahkan pasang kembali lampu 1 dan lampu 2 serta lepaslah lampu nomor 3. Analisislah apa yang terjadi pada lampu 1 dan lampu 2. Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Percobaan yang keempat, pasanglah lampu 1, 2, dan 3 serta kamu lepas bagian kabel yang dilingkari. Arus listrik saat dilepas, apa yang terjadi pada lampu 1, 2, dan 3? Berilah tanda centang pada kotak yang sudah disediakan. Jangan lupa keempat percobaan tersebut
kamu analisis dan kirim ke kantong tugas yang sudah disediakan gurumu. Silahkan lakukan percobaan dengan baik. Demikian pembelajaran hari ini. Silahkan anak-anak kerjakan dengan baik dan mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah setia mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum, patuhi protokol kesehatan, hidup ini indah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.